Kisah sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Jarrah. Terbunuhnya sang ayah di tangan Abu Ubaidah. Ini adalah kisah Abu Ubaidah bin Jarrah, salah satu sahabat Nabi yang berasal dari Mekah. Ia memiliki nama asli Amir bin Abdullah bin Jarrah al-Fikhr al-Quraisy. Lahir 40 tahun sebelum hijrah dari seorang ibu bernama Umaymah binti Ghanam. Abu Ubaidah termasuk 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ia memiliki gelar sebagai orang kepercayaan umat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan sesungguhnya orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah." Abu Ubaidah termasuk kelompok pertama sahabat yang masuk Islam sebelum pertemuan di rumah dakwah Darul Arqam. Dirinya masuk Islam melalui Abu Bakar Asy-Syiddiq. Kala itu ia menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Mas'un, dan Arqam bin Abi Arqam. Lalu mereka mengucapkan syahadat. Pada masa awal perkembangan Islam, dakwah Rasulullah mendapat penolakan dari kaum Quraisy. Mereka tidak hanya menentang ajaran yang dibawa beliau, bahkan melakukan kekerasan kepada umat Islam di Mekah. Abu Ubaidah bersama dengan kaum muslim lainnya mengalami masa sulit dan menghadapi berbagai kekerasan dari kaum Quraisy. Penindasan tersebut semakin berat, sehingga Rasulullah memerintahkan sejumlah sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Peristiwa hijrah ke Habasyah ini berlangsung dalam 2 periode, dan Abu Ubaidah ikut berhijrah ke Habasyah yang kedua. Terdengar kabar bahwa orang Quraisy telah masuk Islam, maka Abu Ubaidah ikut kembali ke Mekah. Namun, ternyata kabar tersebut bohong. Orang-orang Quraisy telah menunggu kepulangan para sahabat dari Habasyah untuk kembali menimpakan berbagai macam siksaan. Setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabat hijrah ke Madinah, maka Abu Ubaidah turut serta bergegas menuju ke sana. Di Madinah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan orang Muhajirin dengan orang Ansor. Beliau mempersaudarakan Abu Ubaidah dengan Sa'ad bin Mu'adz. Abu Ubaidah termasuk sahabat yang berada di barisan terdepan dan gagah berani saat berjihad di jalan Allah. Ia mengalami ujian terberat dalam perang Badar. Ujian berat itu yakni ia harus berhadapan langsung dengan sang ayah yang saat itu masih kafir dan menolak masuk Islam. Dalam perang itu, Abu Ubaidah berhasil menyusup ke barisan musuh tanpa rasa takut. Oleh karena itu, banyak pasukan musuh yang takut berhadapan langsung dengannya, kecuali ada satu orang yang senantiasa membuntuti dan mengejarnya. Ia adalah Abdullah bin Jarrah, ayahnya. Abu Ubaidah sendiri enggan berhadapan langsung dengan ayahnya. Ia selalu menghindar dan menjauhkan diri dari sang ayah. Akan tetapi, sang ayah terus mengejarnya. Setelah cukup lama berputar-putar, hingga pada satu titik Abu Ubaidah terpojok, tidak dapat lagi menghindar. Keduanya kini saling berhadapan dan saling menghunuskan pedang. Tidak ada pilihan lain bagi Abu Ubaidah selain menuntaskan pertempuran itu. Maka ia melancarkan serangan telak dan mematikan. Pedangnya mengenai kepala sang ayah sehingga jatuh terbanting. Ayahnya pun tewas seketika di hadapan Abu Ubaidah. Berkaitan dengan peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Mujadalah ayat 22. Engkau Muhammad tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya, dan dimasukkannya mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Sungguh Allah telah menanamkan kekuatan iman pada diri Abu Ubaidah, maka balasan dari sikap tersebut adalah syurga. Sejatinya ia tidak membunuh ayahnya, tetapi membunuh kemusyrikan yang ada di dalam pribadi sang ayah. Inilah sikap tegas yang dimiliki Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Ia menunjukkan sikap wala dan bara, bahwa wala atau loyalitas hanya untuk Allah, Rasulullah SAW, dan orang-orang yang beriman. Dan bara atau berlepas diri harus diterapkan terhadap musuh-musuh yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Di perang Uhud, Abu Ubaidah menunjukkan pembelaan terhadap Rasulullah SAW. Ketika pasukan Muslim semakin terdesak, orang-orang musyrikin memfokuskan serangan kepada Rasulullah SAW. Saat itu Abu Ubaidah termasuk 10 orang yang membentengi Rasulullah SAW. Situasi dalam peperangan itu membuatnya terpisah jauh dari Rasulullah, tetapi ia tetap bertempur tanpa melepaskan pandangan matanya dari posisi beliau. Beberapa musuh berusaha menyerang Nabi SAW. Ada yang melemparkan sebuah batu ke arah beliau, sehingga membuat gigi seri kanan bawah beliau terluka dan bibir bawah bengkak. Lalu datanglah salah seorang dari pasukan musuh bernama Ibnu Qami'ah. Dengan menunggangi kudanya, ia berteriak, "Di mana Muhammad? Aku tidak mau hidup selama dia masih hidup." Begitu mengetahui keberadaan Rasulullah, Ibnu Qami'ah memacu kudanya sambil menebaskan pedang ke pundak Rasulullah SAW dengan sangat keras. Tolkah radhiyallahu anhu yang mengetahui hal itu bergegas melompat dan tangannya menghadang pedang Ibnu Qami'ah. Sejumlah jari Tolkah pun putus terkena sabetan pedang. Meskipun terhalang tangan Tolkah, tebasan tersebut berhasil menyerempet topi baja Rasulullah sehingga membuat pelipis beliau terluka. Kemudian ia datang lagi menebaskan pedangnya dengan sangat keras, membuat 2 mata rantai pengikat topi baja Nabi SAW menusuk pipi beliau. Tubuh Rasulullah roboh, beliau pingsan. Ibnu Qami'ah gembira karena merasa berhasil mengakhiri hidup Nabi SAW. Lalu ia kembali ke dalam pasukan Quraisy untuk mengabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat. Beberapa saat kemudian, Rasulullah sadar dari pingsannya. Wajahnya penuh luka dan terdapat pecahan-pecahan logam menancap di pipi beliau. Darah mengalir dari wajah suci beliau dan beliau mengusap darah itu dengan tangan kanan sambil bersabda, Bagaimana suatu kaum yang melukai wajah Nabi mereka akan berbahagia, padahal ia menyerunya kepada Rob mereka? Abu Bakar segera mendekat ke arah Rasulullah. Begitu pula Abu Ubaidah, ia bergegas lari menuju beliau. Larinya sungguh cepat. Abu Bakar sampai menggambarkan bahwa Abu Ubaidah bergerak ke arah Rasulullah seolah-olah sedang terbang. Abu Bakar berdoa untuknya. Ya Allah, jadikan orang ini sebagai sarana penyebab kebahagiaan. Maksud dari doa itu adalah semoga yang dilakukan oleh Abu Ubaidah menjadi penyebab kebahagiaan Nabi SAW dan juga bagi kita. Ketika mereka berdua telah berada di dekat Rasulullah, Abu Ubaidah berkata kepada Abu Bakar, Wahai Abu Bakar, kumohon padamu, demi Allah, biarlah saya yang mengeluarkan rantai ini dari wajah Rasulullah. Abu Bakar mempersilahkan Abu Ubaidah untuk mencabutnya. Abu Ubaidah lalu mendekati Rasulullah dan berkata, Wahai Rasulullah, izinkan saya membersihkan wajah muliamu. Rasulullah mengangguk, mengiyakan permintaan Abu Ubaidah. Ia khawatir Rasulullah akan kesakitan jika ia mencabut pecahan topi baja itu dengan tangannya. Maka ia meraih salah satu dari 2 logam tersebut dengan giginya dan mencabutnya dengan sangat kuat sehingga salah satu gigi depannya tanggal. Kemudian ia gigit logam satunya lagi dengan giginya
dan mencabutnya dengan sangat keras hingga gigi depan yang lain juga tanggal. Begitu lembut sikap Abu Ubaidah kepada Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintainya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ia bertanya tentang siapakah di antara sahabat Rasulullah yang paling beliau cintai. Aisyah menjawab, Abu Bakar, kemudian Umar, lalu kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Demikian kisah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain, pertama, bahwa sikap lembut dapat mendatangkan ketenangan dan bahagia, sebagaimana perlakuan Abu Ubaidah ketika mencabut pecahan logam yang menusuk pipi Rasulullah. Kedua, sikap wala dan bara hendaknya ada dalam diri umat Islam, yaitu setia kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman, dan bertindak tegas terhadap musuh-musuh yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat yang memiliki gelar Aminul Ummah. Abu Ubaidah adalah sosok yang tawadhu, lemah lembut dan santun. Salah satu ketawadhuannya terlihat ketika ia tidak berambisi menjadi pemimpin dalam perang Zatus Salasil. Peristiwa ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Waktu itu terdengar kabar bahwa pasukan Bani Qudha'ah bersekutu dengan pasukan Romawi hendak menyerang umat Islam di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menugaskan Amr bin Ash menuju ke wilayah tersebut. Saat itu Amr bin As baru masuk Islam sekitar 4 bulan. Rasulullah tidak memilih Abu Bakar ataupun Umar bin Khattab untuk memimpin pasukan. Rasulullah membelikan kain putih di kepala Amr dan menyerahkan bendera hitam kepadanya. Rasulullah memilih Amr bin As karena nenek Amr bin Ash berasal dari salah satu dari Bani Qudha'ah, daerah yang menjadi tujuan ekspedisi. Jika memungkinkan, diharapkan Amr bisa melembutkan hati orang-orang dari Bani Qudha'ah agar mereka masuk Islam dan tidak memerangi kaum muslimin. Selain itu, Amr mengenal daerah tujuan sehingga akan memudahkan dalam mengatur strategi perang. Berangkatlah Amr bersama pasukan gabungan dari orang Muhajirin dan Ansar sebanyak 300 orang. Pasukan yang dipimpin Amr berjalan menuju medan perang pada malam hari. Di siang hari, pasukan berhenti untuk istirahat. Malamnya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Itu merupakan taktik yang digunakan oleh Amr agar stamina pasukan tetap terjaga dan musuh tidak bisa mengintai gerakan pasukan muslim di malam hari. Tibalah pasukan Amr di suatu desa dekat mata air bernama As-Salasil. Daerah tersebut merupakan kawasan suku Juzam dan sudah dekat dengan tempat tujuan. Amr lalu mendapat laporan bahwa kekuatan musuh begitu besar. Maka ia mengambil langkah cepat dengan meminta tambahan pasukan kepada Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengirim 200 pasukan Muhajirin, termasuk di dalamnya ada Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Pasukan tersebut dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Abu Ubaidah, Hendaklah kalian berdua saling sepakat dan janganlah kalian berdua berselisih. Baik, ya Rasulullah. Berangkatlah Abu Ubaidah bersama pasukannya ke tempat Amr bin As. Akhirnya pasukan yang dipimpin Abu Ubaidah sampai dan bertemu dengan pasukan Amr bin Ash. Kedua pasukan sedang beristirahat. Ketika tiba waktu sholat, beberapa orang pasukan Muhajirin meminta Abu Ubaidah mengimami sholat. Maka Abu Ubaidah maju, tetapi Amr bin Ash menahannya dan ia berkata, Kalian datang kepadaku sebagai bala bantuan, saya panglima di sini. Orang-orang Muhajirin lalu berkata, Engkau adalah komandan pasukanmu ini.
sedangkan Abu Ubaidah adalah komandan orang-orang Muhajirin. Tetapi kalian adalah bala bantuan yang saya minta. Melihat adanya perselisihan ini, Abu Ubaidah yang berwatak lembut berkata, Tahukah engkau wahai Amr, Rasulullah telah berpesan kepadaku bahwa hendaknya kita tidak berselisih. Jika engkau tidak mentaatiku, maka aku tetap akan mentaatimu. Demikian Abu Ubaidah menjalankan amanah Rasulullah untuk saling bekerja sama dan menghindari perpecahan. Maka Abu Ubaidah menyerahkan kepemimpinannya kepada Amr bin As. Ia menyadari bahwa sekecil apapun perselisihan yang terjadi di tubuh pasukan muslim dalam perang ini akan menimbulkan perpecahan dan membuahkan kelemahan serta kekalahan. Tongkat komando pun sepenuhnya berada di tangan Amr bin As hingga pasukan muslim memenangkan peperangan tersebut. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim satu pasukan yang berjumlah 300 orang untuk menghadang kabilah Quraisy. Beliau memilih Abu Ubaidah sebagai pemimpin pasukan tersebut. Rasulullah hanya membekali mereka dengan sekarung kurma. Sebelum dibagikan kepada pasukannya, Abu Ubaidah sampai harus menghitung kurma tersebut agar mereka mendapat bagian. Hingga pada suatu ketika, ia hanya bisa membagikan satu kurma bagi setiap orang. Mereka menghisap kurma-kurma itu lalu minum air. Hal itu dapat mencukupi mereka hingga malam hari. Akhirnya persediaan kurma habis. Mereka mencari daun. Daun-daun itu ditumbuk hingga halus seperti tepung untuk dijadikan makanan. Selanjutnya, Abu Ubaidah dan pasukannya melakukan perjalanan ke tepi pantai. Di sana mereka melihat sesuatu yang menyerupai bukit. Setelah mendekatinya, ternyata itu adalah bangkai seekor ikan besar. Awalnya Abu Ubaidah ragu, kemudian ia berijtihad lalu berkata, Kita ini utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berjuang di jalan Allah. Sedangkan kalian sendiri dalam keadaan terpaksa. Karena itu makanlah ikan tersebut. Mereka pun memakan daging ikan itu dan lemaknya. Selama 20 malam, mereka tinggal di tempat itu sampai semuanya gemuk. Ketika kembali ke Madinah, mereka menghadap Rasulullah dan menceritakan hal tersebut. Beliau lalu bersabda, Itu adalah rezeki yang dikaruniakan Allah untuk kalian. Apakah kalian masih menyimpan sisa daging itu untuk kami? Kemudian daging itu dibawakan untuk Rasulullah dan beliau memakannya. Demikian Abu Ubaidah bertahan menjalankan amanah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, utusan penduduk Najran, Nasrani, datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berdialog dengan beliau. Wahai Abu Qasim, kirimlah kepada kami seorang sahabat yang pintar menjadi hakim tentang harta yang menyebabkan kami berselisih. Kami senang menerima keputusan yang ditetapkan oleh kaum muslimin. Demi Allah, saya akan mengirimkan bersama kalian seorang laki-laki yang benar-benar dipercaya. Umar bin Khattab mengetahui hal itu, maka ia sangat ingin dipilih oleh Rasulullah sebagai orang kepercayaan umat. Begitu juga dengan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Setelah melaksanakan sholat zuhur, Rasulullah menengok ke kanan dan ke kiri. Ketika melihat Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau berkata, Wahai Abu Ubaidah bin Jarrah, berdirilah. Maka berdirilah Abu Ubaidah. Kemudian Rasulullah bersabda, Inilah orang kepercayaan umat ini. Pergilah engkau bersama mereka. Adili dengan baik perkara yang mereka perselisihkan. Abu Ubaidah pun berangkat bersama para utusan Nasrani tadi dan menyandang gelar sebagai Aminul Ummah, orang kepercayaan umat. Setelah wafatnya Rasulullah, ia tetap menjadi orang kepercayaan. Abu Ubaidah terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdakwah. Abu Ubaidah berperan besar dalam pemilihan khalifah pertama setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Pada waktu itu, sejumlah sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah
untuk menentukan siapakah khalifah selanjutnya. Masing-masing mengajukan argumentasinya tentang siapa yang berhak menjadi khalifah. Saat terjadi perbedaan pendapat antara Muhajirin dan Ansar, Abu Ubaidah mengucapkan kalimat yang menyatukan mereka. Wahai orang-orang Ansar, kalian adalah yang pertama menolong dan membantu. Maka dari itu, jangan sampai kalian menjadi yang pertama berubah. Dikisahkan pula, pada mulanya Umar bin Khattab membaiat Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai khalifah. Umar mengulurkan tangannya kepada Abu Ubaidah seraya berkata, Saya memilih engkau dan bersumpah setia karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tiap-tiap umat mempunyai orang kepercayaan. Orang yang paling dipercaya umat itu adalah Abu Ubaidah. Akan tetapi, Abu Ubaidah menolak dan menganggap Abu Bakarlah yang pantas menggantikan Nabi Muhammad SAW. Saya tidak mau mendahului orang yang pernah diminta Rasulullah untuk mengimami kita salat sewaktu beliau hidup, yaitu Abu Bakar. Meski sekarang Rasul telah wafat, marilah kita jadikan ia sebagai imam. Akhirnya orang-orang sepakat untuk memilih Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Sementara Abu Ubaidah diangkat menjadi penasihat dan pembantu utama khalifah. Demikian kisah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, jika dalam suatu kelompok terdapat dua pemimpin, maka salah satu sebaiknya berlapang dada mengundurkan diri untuk menghindari perpecahan dan perselisihan. Kedua, sikap rendah hati dapat menciptakan ketenangan bagi diri sendiri maupun orang lain, sebagaimana sikap Abu Ubaidah yang bersedia menyerahkan komando kepemimpinan kepada Amr bin As. Ketiga, sikap amanah atau dapat dipercaya merupakan sikap mulia. Abu Ubaidah telah menunjukkan, sampai-sampai ia diberi gelar orang kepercayaan umat. Wallahu a'lam bishawab. Kisah sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Jarrah bagian 3. Diangkatnya Abu Ubaidah sebagai panglima perang menggantikan Khalid bin Walid. Abu Ubaidah selalu ikut dalam seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Setelah wafatnya Rasul, ia terus berdakwah dan turut serta dalam jihad meninggikan kalimat Allah. Pada masa Khalifah Abu Bakar, kaum muslimin melakukan ekspansi besar, yaitu ke Persia dan Romawi. Target wilayah Persia adalah Irak dengan Khalid bin Walid sebagai pemimpin pasukan. Sedangkan target wilayah Romawi adalah negeri Syam dengan pemimpin pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah. Syam atau Levant merupakan wilayah koloni Kekaisaran Romawi. Oleh karena itu, umat muslim ingin membebaskan negeri Syam dari bangsa Romawi serta menyebarkan Islam di wilayah itu. Sekarang negeri Syam meliputi Yordania, Palestina, Lebanon, dan Syria. Dalam ekspedisi ke wilayah Syam, Abu Bakar menunjuk Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai panglima utama dengan 30.000 personil. Dari personil tersebut dibagi menjadi 5 divisi di bawah panglima masing-masing. Pasukan Yazid bin Abu Sufyan dikirim ke Damaskus. Pasukan Syurahbil bin Hasanah dikirim ke Yordania. Pasukan Amr bin Ash dikirim ke Palestina. Pasukan Ikrimah bin Abu Jahal ditugaskan di perbatasan Syam sebagai pasukan cadangan yang bersiaga di sana. Sedangkan pasukan Abu Ubaidah sendiri menuju ke kota Homs. Sementara itu, Romawi telah menghimpun pasukan secara besar-besaran, jauh lebih besar dari jumlah pasukan muslimin. Mengetahui hal itu, Khalifah Abu Bakar memerintahkan semua divisi bergabung menjadi satu. Abu Bakar juga memerintahkan agar Khalid bin Walid segera ke Syam untuk membantu pasukan di sana dan menggantikan Abu Ubaidah bin Jarrah memimpin pasukan muslim.
Khalid kemudian mewakilkan kepemimpinannya di Irak kepada Al-Musanna bin Haritsah. Lalu segeralah Khalid bin Walid bergerak ke Syam dengan rute yang belum pernah dilewati oleh manusia pada umumnya, yakni menyusuri gurun dan bukit. Setelah menempuh perjalanan panjang, Khalid bin Walid beserta pasukannya sampai di Busra dan bergabung dengan pasukan Abu Ubaidah. Saat itu pula, panglima utama beralih kepada Khalid bin Walid, sedangkan Abu Ubaidah tetap mendampingi Khalid selama ekspedisi di Syam. Khalid bin Walid berhasil melakukan pengepungan di Busra. Maka Busra menjadi kota pertama yang berhasil ditaklukkan. Setelah melalui beberapa peperangan melawan pasukan Romawi, akhirnya Khalid memerintahkan semua divisi untuk berkumpul di Yarmouk. Sebab Heraklius telah menyiapkan pasukannya yang dipimpin oleh Panglima Tazarik. Ini adalah perang terbesar pasukan Muslim melawan pasukan Romawi di Syam. Sebelum peperangan dimulai, para panglima Muslim menginginkan bertemu dengan panglima Romawi untuk melakukan perundingan. Di antaranya adalah Abu Ubaidah disertai Yazid bin Abi Sufyan, Diror bin Al-Azwar, Al-Harits bin Hisham, dan Abu Jandal bin Sukhail. Maka pihak Romawi memberikan izin kepada panglima Muslim untuk bertemu dengan Tazarik. Dalam perundingan ini, pihak Muslim memberikan berbagai arahan-arahan untuk damai. Mereka juga mengajak bangsa Romawi agar memeluk Islam. Namun, perundingan tersebut tidak membuahkan hasil apapun. Utusan dari pihak Muslimin pun kembali. Kemudian panglima Romawi yang lain bernama Mahan hendak mengundang Khalid bin Walid untuk berunding tentang kesepahaman. Melalui utusannya, ia mengajak Khalid bin Walid bertemu. Akan tetapi, utusan Romawi yang dikirim oleh Mahan tersebut justru mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Ubaidah bin Jarrah mendakwahinya dan ia pun menerima dakwah itu. Utusan tersebut berteriak, "Saksikanlah oleh kalian semuanya bahwa aku termasuk kaum muslimin." Maka kaum muslimin menyambutnya dengan bahagia. Mereka menjabat tangannya dan mendoakannya dengan kebaikan. Perang Yarmouk berlangsung selama 6 hari. Kala itu, jumlah pasukan Romawi sekitar 240.000 personil, sedangkan jumlah pasukan Muslim sendiri berjumlah 36.000 sampai 40.000 personil. Saat perundingan mengalami jalan buntu, kedua belah pihak telah menyiapkan pasukannya masing-masing. Ketika persiapan telah matang, mereka siap bertempur. Namun, sebelum perang besar terjadi, pasukan Muslim dan pasukan Romawi mengadakan perang tanding. Masing-masing mengutus jagoannya. Hari pertama adalah duel antar jagoan. Terdapat suatu kejadian luar biasa, yaitu masuk Islamnya salah satu panglima Romawi yang kala itu memimpin pasukan bagian depan. Ia bernama Jarojah bin Tuzra atau Georgius. Jarojah keluar dari pasukannya dan meminta Khalid bin Walid menemuinya. Ia tidak mengajak perang tanding Khalid, melainkan mengajaknya berdialog tentang Islam. Akhirnya Jarojah memeluk agama Islam dan sempat menunaikan sholat 2 rakaat. Jarojah pun bergabung di barisan pasukan Muslim melawan pasukan Romawi. Peperangan besar meletus. Meskipun jumlah pasukan musuh lebih banyak, dengan strategi dari Khalid, pasukan Muslim berhasil melemahkan musuh. Sementara perang belum berakhir, datang berita dari Madinah, yaitu wafatnya Khalifah Abu Bakar dan ditunjuknya Umar bin Khattab sebagai khalifah penggantinya. Khalifah Umar juga menurunkan Panglima Khalid bin Walid dan menggantinya dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah pun tunduk dan patuh dengan perintah yang diberikan oleh Khalifah Umar. Namun ia meminta agar berita tersebut dirahasiakan terlebih dahulu dari orang-orang. Sikapnya yang lemah lembut dan santun, serta pemahaman agamanya yang mendalam, membuatnya tidak memberitahu Khalid bahwa ia telah mendapat amanah itu. Ia tidak ingin konsentrasi Khalid dan umat Islam terpecah karena mendengar berita itu.
Setelah bertarung dengan gigih dalam pertempuran di Yarmuk, akhirnya pasukan Muslim meraih kemenangan. Menurut catatan sejarah, pasukan Romawi yang terbunuh mencapai 120.000 orang, sementara pasukan Muslim yang terbunuh sebanyak 3.000 orang, dan Jarojah wafat dalam perang itu. Kemenangan perang Yarmuk tersebut ibarat pintu gerbang untuk melancarkan ekspansi ke Syam. Usai peperangan, Abu Ubaidah menemui Khalid bin Walid dengan etika yang mulia. Diserahkannya surat penugasan dari Khalifah Umar. Kemudian Khalid bertanya, "Semoga Allah mengampunimu. Engkau tidak memberitahuku jika telah mendapat amanah dari Amirul Mukminin untuk menjabat sebagai panglima, sementara engkau sholat di belakangku, padahal kepemimpinan ada di tanganmu. Mengapa demikian?" Semoga Allah juga mengampunimu. Saya tidak ingin mengacaukan peperangan yang engkau pimpin. Bukan kekuasaan dunia yang kita tuju dan bukan pula untuk dunia kita beramal. Kita semua adalah saudara yang memperjuangkan agama Allah. Seseorang tidak akan rugi jika dipimpin oleh saudara seagamanya. Khalid bin Walid berlapang dada menerima perintah Amirul Mukminin itu. Ia tetap setia mendampingi Abu Ubaidah dan tidak sedikit pun merubah niat serta tekadnya ikut serta berperang di jalan Allah. Kiprah Khalid bin Walid dalam kancah peperangan tidak diragukan lagi. Ia dikenal sebagai panglima perang yang tidak pernah kalah dalam memimpin pertempuran. Setelah masuk Islam, ia menjadi pembela terdepan sampai-sampai Rasulullah SAW memberinya julukan Pedang Allah. Usai Nabi Muhammad SAW wafat, tugasnya di medan perang terus berlanjut. Di era Khalifah Abu Bakar, Khalid diangkat sebagai panglima dan selalu memenangkan perang. Reputasinya sebagai panglima perang yang tak tertandingi saat itu, sehingga dikhawatirkan muncul keyakinan di benak kaum muslimin bahwa Khalid bin Walid adalah pembuat kemenangan. Melihat fenomena ini, Umar bin Khattab yang saat itu menjadi khalifah setelah Abu Bakar wafat, mengganti Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Begitulah keputusan Umar bin Khattab mengganti panglima perang Khalid bin Walid demi kemaslahatan tauhid, menyelamatkan Khalid dari fanatisme yang berlebihan, dan beliau khawatir kalau pasukan Islam mengalami pergeseran motivasi saat berperang. Beberapa sumber lain mengatakan bahwa kabar pencopotan Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi terjadi saat pengepungan Damaskus. Demikianlah Abu Ubaidah menjadi Amirul Umara, yakni pemimpin para pemimpin di Syam. Ia telah menjadi panglima tertinggi di Syam, membawai pasukan Islam yang paling besar jumlah dan perlengkapannya. Akan tetapi, gelar tersebut tidak membuatnya tinggi hati. Orang-orang yang belum mengenalnya akan mengira bahwa dirinya adalah seorang prajurit biasa. Sebab meskipun seorang pemimpin besar, Abu Ubaidah berpenampilan dan berperilaku layaknya prajurit biasa. Saat mendengar orang-orang Syam memperbincangkan sebutan Amirul Umara, bahwa mereka begitu takjub terhadap dirinya, maka Abu Ubaidah mengumpulkan mereka kemudian berdiri dan berkata, Wahai umat manusia, saya ini adalah seorang muslimin dari suku Quraisy. Siapa saja di antara kalian, baik itu berkulit merah atau hitam, yang lebih takwa daripada diri saya, hati saya ingin sekali berada dalam bimbingannya. Semoga Allah menghidupkanmu, wahai Abu Ubaidah. Semoga Allah menghidupkan agama yang membentukmu dan Rasul yang telah mendidikmu. Demikian kisah Abu Bakar bin Jarrah radhiyallahu anhu bagian 3. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, hendaknya kita mematuhi perintah dari pemimpin yang adil dan bijaksana selama tidak melanggar syariat Islam. Kedua, Allah Maha Kuasa membolak-balikan hati manusia, sebagaimana kisah masuk Islamnya 2 orang Romawi tadi. Ketiga, kita dapat meneladani sikap Khalid bin Walid yang ikhlas dan berlapang dada menerima perintah digantikannya posisi sebagai panglima tertinggi secara tiba-tiba.
Keempat, sikap tawadhu atau rendah hati dapat menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan memiliki manfaat seperti disayang oleh banyak orang, bersedia menerima kritik dan saran, serta adanya kemauan terus belajar dan berkembang. Sebagaimana sikap Abu Ubaidah yang tetap tawadhu meskipun telah menjabat sebagai panglima tertinggi dan dikagumi banyak orang. Wallahu a'lam bishawab. Kisah sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Jarrah bagian 4. Umar bin Khattab menangis melihat keadaan Abu Ubaidah. Setelah negeri Syam di bawah pemerintahan Islam, Abu Ubaidah diangkat menjadi gubernur wilayah Syam. Perannya sebagai gubernur tidak sedikit pun menggoyahkan ketakwaannya dan tidak membuatnya terlena terhadap keindahan dunia. Suatu ketika, Umar bin Khattab memanggil seorang pelayannya. Umar meminta kepada pelayannya itu untuk mengirimkan uang 400 dinar kepada Abu Ubaidah. Dimasukkanlah uang tersebut ke dalam kantong. Umar kemudian berkata kepada pelayannya, "Pergilah dan bawalah ia kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian berdiamlah di rumahnya secukupnya agar kamu tahu apa yang dia lakukan." Baik, wahai tuanku. Sang utusan lalu pergi ke rumah Abu Ubaidah. Ia memberikan uang tadi kepadanya dan menyampaikan pesan Umar agar Abu Ubaidah menggunakan uang itu untuk kebutuhannya. Mendengar pesan dari Amirul Mukminin tersebut, Abu Ubaidah mengucapkan doa untuknya. Terima kasih, semoga Allah menyambungnya dan merahmatinya. Lalu ia berkata kepada budak perempuannya, Pergilah dan berikan 7 dinar kepada fulan, 5 dinar kepada fulan, dan 5 dinar kepada fulan, dan itu dan itu. Baik wahai tuanku. Budaknya lalu membagikan uang tersebut sampai tidak tersisa. Kemudian sang utusan kembali ke Madinah dan menceritakan apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah. Umar pun berkata, Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di dalam Islam orang yang melakukan hal seperti ini. Umar juga menyuruh pelayannya mengirim uang kepada Mu'adz bin Jabal dan meminta pelayannya diam sesaat di rumahnya untuk melihat keadaan. Ternyata Mu'adz juga melakukan hal yang sama. Ia bagi-bagikan uang itu kepada yang membutuhkan, sedangkan sang istri diberi 2 dinar. Pelayan Umar kembali dan menceritakan kejadian itu. Umar begitu bahagia mendengarnya dan berkata, Mereka itu bersaudara satu sama lain. Demikian kezuhudan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak tergiur oleh harta dunia dan mengutamakan orang lain yang lebih membutuhkan. Kesederhanaan Abu Ubaidah juga ditunjukkan dalam sebuah peristiwa ketika Umar bin Khattab berkunjung ke Syam. Saat Khalifah Umar tiba di Syam, para panglima pasukan dan petinggi Syam menyambutnya. Namun Khalifah Umar tidak melihat kehadiran Abu Ubaidah. Lalu ia bertanya, Di mana saudaraku? Siapa saudara yang engkau maksud wahai Amirul Mukminin? Abu Ubaidah. Abu Ubaidah sedang menuju ke sini. Tidak lama kemudian datanglah Abu Ubaidah dengan mengendarai seekor unta yang bertali kekang seutas tali. Sesampainya di hadapan Umar, ia memberi salam. Assalamualaikum wahai Amirul Mukminin. Waalaikumsalam ya Abu Ubaidah. Kemudian Khalifah Umar meminta kepada para hadirin untuk meninggalkannya dan Abu Ubaidah berdua saja. Umar bertanya kepada Abu Ubaidah tentang keadaannya dan ia ingin ke rumahnya. Wahai Abu Ubaidah, izinkan saya untuk berkunjung ke rumahmu. Apa yang engkau lakukan di rumah saya? Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya saya takut engkau tak kuasa menahan air mata begitu mengetahui keadaanku nanti. Aku telah menempuh perjalanan jauh sampai ke sini. Setidaknya engkau mengizinkanku sejenak mampir ke rumahmu. Umar tetap ingin ke rumah Abu Ubaidah. Tidak ada pilihan lain. Akhirnya Abu Ubaidah mempersilahkannya. Mereka berdua pun berjalan menuju rumah Abu Ubaidah. Tibalah Umar di rumah Abu Ubaidah. Ia memasuki rumah sederhana itu.
Di dalam sana, ia tidak melihat apapun selain pedang dan tameng. Umar lalu berkata, "Seandainya engkau mempunyai sesuatu, wahai Amirul Mukminin, ini sudah cukup untuk menyampaikan kami ke tempat istirahat." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Umar tidak melihat harta benda berharga yang layaknya dimiliki seorang petinggi suatu wilayah. Maka berkatalah Umar kepada Abu Ubaidah, "Mana barang-barangmu? Aku hanya melihat tikar, nampan, dan kantong air usang. Padahal engkau adalah seorang gubernur Syam. Apakah engkau mempunyai makanan?" Abu Ubaidah lalu beranjak mendekati sebuah keranjang dan mengeluarkan beberapa potong kecil roti. Melihat hal itu, Umar pun menangis. "Saya sudah berkata kepadamu, wahai Amirul Mukminin, bahwa engkau akan menangis karena melihat keadaanku. Cukup bagi kami bekal yang menyampaikan ketujuan. Dunia telah mengubah kami semua selain engkau, wahai Abu Ubaidah." Itulah benda-benda yang dimiliki seorang penakluk Syam di rumahnya. Ia memperoleh harta rampasan perang yang banyak, tetapi tidak membuatnya lupa diri. Abu Ubaidah hanya mengambil sekedarnya dan bersikap zuhud atas semua itu. Ia sangat memahami arti kepemimpinan dan tanggung jawab, bahwasanya menjadi pemimpin bukanlah untuk meraup keuntungan dan mencari kemuliaan, melainkan menjalankan kewajiban dan amanah. Abu Ubaidah adalah seorang yang penuh kelembutan, memiliki akhlak mulia dan tawadu. Meskipun ia berada di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab yang berbeda karakter, tetapi Umar sangat menghormatinya. Saat Abu Ubaidah menjadi gubernur Syam, terjadilah wabah besar, yaitu Ta'un Amwas. Khalifah Umar merasa khawatir, lalu ia mengirim sebuah surat kepada Abu Ubaidah untuk memintanya segera kembali. "Aku mempunyai keperluan yang mengharuskan engkau mendampingi di sini. Jika surat ini sampai pada malam hari, kuharap engkau berangkat tanpa menanti pagi. Dan apabila surat ini sampai pada siang hari, maka janganlah menunggu hingga malam tiba." Setelah membaca surat itu, Abu Ubaidah berkata, "Aku tahu keperluan Amirul Mukminin. Dia ingin menyisakan apa yang tidak mungkin tersisa. Dia ingin agar saya menghindarkan diri, menyingkir dari penyakit berbahaya ini." Kemudian Abu Ubaidah pun membalas surat dari Khalifah Umar. "Wahai Amirul Mukminin, saya telah memahami maksud Anda. Akan tetapi, saya sedang berada di tengah-tengah kaum muslimin yang ditempa malapetaka di Syam ini, dan tidak patut saya menyelamatkan diri sendiri. Saya tidak mau meninggalkan mereka sampai Allah menetapkan takdirnya atas kami semua, selamat atau wafat. Maafkan saya karena tidak bisa memenuhi permintaanmu. Bila surat ini sampai di tangan Anda, bebaskanlah saya dari perintah Anda dan izinkanlah saya tetap tinggal di sini." Surat dari Abu Ubaidah mengabarkan bahwa ia tidak bersedia meninggalkan Syam. Ia tetap ingin bersama kaumnya di sana dan mengundurkan diri dari jabatannya. Alasan lain yang membuat Abu Ubaidah tidak ingin meninggalkan Syam karena adanya hadis Rasulullah SAW yang melarang orang-orang pergi keluar dari daerah wabah. Ta'un atau wabah penyakit menular adalah peringatan Allah Azza wa Jalla untuk menguji hamba-hambanya dari golongan manusia. Maka, jika kalian mendengar penyakit menular itu menjangkiti suatu daerah, janganlah kalian memasuki daerah tersebut. Dan jika penyakit itu menjangkiti di suatu daerah, sedangkan kalian berada di dalamnya, maka jangan kalian lari darinya atau keluar dari daerah tersebut. Abu Ubaidah memahami dan menjalankan hadis tersebut. Tujuan dari larangan dalam hadis Rasulullah SAW itu adalah agar wabah tidak meluas. Jika orang-orang yang berasal dari daerah wabah pergi keluar, maka tidak menutup kemungkinan wabah akan semakin meluas penyebarannya sehingga sulit dikontrol dan dikendalikan. Usai membaca surat dari Abu Ubaidah, Khalifah Umar menangis. Orang-orang yang saat itu ada di sekelilingnya sampai gugup. Lalu salah seorang dari mereka bertanya, "Apakah Abu Ubaidah meninggal dunia, wahai Amirul Mukminin?" "Tidak, tetapi kematian itu dekat kepadanya." Dugaan Khalifah Umar benar.
Tidak lama kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah terserang taun hingga merenggut nyawanya. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ia menyampaikan pesan, Wahai para saudaraku, aku ingin berpesan yang jika kalian mengikutinya, niscaya tidak akan tersesat dari jalan yang baik. Laksanakanlah salat 5 waktu, laksanakanlah puasa Ramadan, bayarlah zakat, tunaikan ibadah haji dan umroh, saling berwasiatlah satu dengan yang lainnya, patuhlah pada pimpinan, jangan berkhianat kepada mereka, janganlah kehidupan dunia melalaikan kalian. Sesungguhnya, andai ada manusia yang hidup sampai usia 1000 tahun, dia akan tetap menemui kematian seperti yang kalian saksikan ini. Abu Ubaidah kemudian menoleh kepada Mu'adz bin Jabal dan berkata, Wahai Mu'adz, pimpinlah kaum muslimin dalam salat mereka. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu meninggal dunia di usia 58 tahun. Diperkirakan jumlah pasukan yang wafat bersama Abu Ubaidah sekitar 36.000 orang. Pada saat itu di Madinah, Khalifah Umar sedang sibuk mengurusi sejumlah perkara. Seorang datang dengan membawa berita duka. Ia mengabarkan bahwa Abu Ubaidah telah wafat. Khalifah Umar sangat sedih, air matanya mengalir deras. Ia mendoakan Abu Ubaidah semoga Allah merahmatinya. Begitu cintanya Umar bin Khattab kepada Abu Ubaidah, sampai-sampai ia pernah berangan-angan tentangnya. Suatu hari Umar pernah berkumpul bersama para sahabat. Usai bercerita beberapa hal kepada mereka, Umar lalu berkata dengan wajah serius, Coba kalian sebutkan apa yang menjadi angan-angan kalian. Suasana menjadi hening sejenak. Para sahabat memikirkan hal-hal yang menjadi angan-angannya. Kemudian seorang sahabat berkata, Saya berangan-angan seandainya saya memiliki emas sepenuh ruangan ini, maka akan saya infakkan di jalan Allah dan saya sedekahkan. Sahabat yang lain juga ikut menimpali. Kalau saya berangan-angan, jika rumah ini penuh dengan mutiara dan batu permata, maka saya akan menginfakkannya di jalan Allah dan saya bersedekah dengannya. Berangan-anganlah kalian. Kami tidak tahu harus berangan-angan apa lagi, wahai Amirul Mukminin. Aku berangan-angan seandainya ruang ini penuh dengan orang-orang seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'adz bin Jabal, Salim Maula Abi Huzaifah, dan Huzaifah bin Yaman. Jika kita mendengar jawaban para sahabat tadi, tentu rasanya tidak ada yang salah. Mereka memiliki harapan mulia, yaitu jika memiliki banyak harta akan bersedekah dan membelanjakan hartanya di jalan Allah. Lantas, mengapa Umar lebih memilih ruangan itu penuh dengan sosok sekelas Abu Ubaidah daripada harta? Sebab Abu Ubaidah adalah sosok yang istimewa. Amal dan pengorbanannya untuk Islam sungguh luar biasa. Ia pun memberikan banyak teladan. Berangan-angan memiliki arti, ia telah menanamkan suatu niat dalam hatinya. Bagi seorang muslim, berangan-angan bisa menjadi salah satu sarana ibadah. Rasulullah SAW bersabda yang menyinggung tentang angan-angan. Dunia ini dihuni oleh 4 jenis hamba. Pertama, hamba yang Allah Ta'ala anugerahi harta dan ilmu, sehingga keduanya menjadi perantara dia untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, menyambung tali silaturahmi, dan dia mengetahui hak-hak Allah Ta'ala. Inilah sebaik-baik golongan. Kedua, hamba yang Allah Ta'ala anugerahi ilmu, namun tidak dianugerahi harta, maka dia berangan-angan. Andai saja aku punya harta, tentu aku akan beramal seperti amalannya si Fulan, yakni golongan yang pertama. Golongan ini pahalanya sama dengan yang pertama. Ketiga, hamba yang Allah Ta'ala anugerahi harta, namun tidak dianugerahi ilmu, maka dia belanjakan hartanya itu seenaknya tanpa ilmu. Dia tidak menggunakannya untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, tidak juga untuk menyambung tali silaturahmi, dan bahkan ia sama sekali tidak tahu hak-hak Allah Ta'ala. Inilah seburuk-buruk golongan. Keempat, hamba yang tidak dianugerahi harta dan tidak pula dianugerahi ilmu, maka dia berangan-angan. Andai saja aku punya harta, tentu aku akan berfoya-foya seperti si Fulan, yang di golongan yang ketiga. Golongan ini dosanya sama dengan yang ketiga.
Dari hadis di atas, kita mengetahui bahwa seorang yang berangan-angan kebaikan disertai azam yang kuat dapat mengantarkan ia kepada derajat orang-orang yang telah melaksanakan kebaikan tersebut. Akan tetapi, perlu waspada bahwa angan-angan juga bisa mengantarkan pada kehinaan abadi, sebagaimana contohnya pada golongan keempat tadi. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu wafat di negeri yang telah ia taklukkan. Negeri yang ia bersihkan dari berhala-berhala orang Persia dan penjajahan orang-orang Romawi. Ia dimakamkan di tanah Yordania. Saat ini, makam Abu Ubaidah menjadi salah satu tempat yang bisa dikunjungi oleh umat muslim ketika berkunjung ke Yordania. Demikian kisah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu bagian 4. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, kezuhudan Abu Ubaidah terhadap gemerlapnya dunia memberikan teladan bahwa jika Allah menitipkan banyak harta kepada kita, hendaknya tidak membuat lupa diri dan lupa untuk menolong sesama. Kedua, Abu Ubaidah memberikan teladan tentang sosok pemimpin yang tulus, yakni menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab tanpa pamrih. Ketiga, boleh berangan-angan yang baik disertai azam yang kuat karena dapat mendatangkan pahala seperti orang yang telah melakukan kebaikan itu. Wallahu a'lam bishawab.